Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di dalam lawatan hati. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan merenungkan bagian dalam firman Tuhan yang sekaligus juga mau mengajak kita untuk menjadi pribadi yang berani menatap hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan kita hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudari, surat Petrus yang pertama ini mau mengajak setiap pembacanya untuk sungguh-sungguh kembali mengingat bagaimana Yesus Kristus itu sudah berkarya bahkan melalui kematian sampai juga kebangkitannya, yang bukan hanya menebus dosa manusia tetapi juga menyelamatkan kita semua. Karena itulah Rasul Petrus kemudian memberi semangat supaya setiap pembaca suratnya, termasuk kita yang ada di zaman sekarang, untuk semakin siap menatap hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Rasul Petrus mengatakan dan berbicara tentang kebangkitan Yesus, dia mau memberikan sebuah pandangan agar hidup ini selalu dipenuhi dengan pengharapan. Pengharapan itu bukan hanya sebatas konsep yang harus kita pegang, tetapi juga pengharapan ini adalah sebuah proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Berkali-kali kita menghadapi ujian di tengah kehidupan kita yang juga menuntun kita untuk selalu punya pegangan dan pengharapan penuh kepada Tuhan. Karena dari situlah kita akan selalu bisa menjadi pribadi yang terus dibentuk oleh Tuhan. Hari ini kita dibentuk supaya di waktu yang akan mendatang kita menjadi pribadi yang semakin tangguh menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Petrus mau mengajak kita semua supaya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang semakin tegas dari hari ke hari. Tegas bukan berarti menjadi orang yang tiba-tiba setiap kali ketemu orang harus menjadi orang yang galak. Tetapi tegas itu berarti kita punya pegangan, kita punya pedoman, dan kita melakukannya di tengah kehidupan kita. Pedoman yang dimaksud adalah firman Tuhan dan kesaksian karya pelayanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang membentuk kita menjadi pribadi yang tidak menjalani hidup ini sembarangan, tetapi ada pedoman-pedoman, yaitu firman Tuhan yang akan selalu menuntun kita di dalam kehidupan setiap hari. Untuk itu jangan pernah sedikit pun tinggalkan firman Tuhan. Kita juga belajar bahwa kita harus terus berani untuk menatap masa depan kita. Singkirkanlah banyak kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Karena kalau kita semakin banyak merasa khawatir, takut, cemas, berbagai perasaan negatif yang lainnya, pada akhirnya kita itu nggak berani untuk melihat bahwa hari depan itu adalah hari yang juga akan selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya, kita menjalani hidup bukan hanya dengan kemampuan kita, tetapi terlebih utama selalu mengingat bahwa Dialah yang paling berkuasa di atas segala sesuatu yang sedang kita kerjakan. Aktivitas kita setiap hari bukan hanya kita isi dengan berbagai kesibukan, tetapi juga kita mampu untuk bersyukur melihat kebaikan Tuhan dari hal-hal yang sederhana yang Tuhan selalu hadirkan dalam hidup kita, sampai hal-hal yang luar biasa yang mungkin tidak tiap hari kita alami, tetapi juga sungguh-sungguh bisa membentuk kehidupan kita semua. Hari ini Tuhan mau supaya kita jadi pribadi yang semakin siap menatap masa depan, jadi orang yang penuh keceriaan, yang penuh sukacita untuk menjalani hari-hari kita. Marilah
Kita mengarahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, berpegang pada firman-Nya, dan terus berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kalau Engkau menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Mampukanlah kami juga untuk menjalankan firman-Mu di tengah hidup ini sebagai pedoman kehidupan kami. Kami terus diproses oleh-Mu menjadi pribadi yang tegas akan firman Tuhan, mengambil setiap langkah keputusan dengan tepat, dan juga menjalani hidup kami dengan penuh sukacita. Mampukanlah kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.